One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masuk materi baru yaitu teorema Pythagoras. Pada pertemuan pertama ini Miss akan membahas tentang bagaimana menemukan dan menggunakan teorema Pythagoras tersebut. Simak baik-baik ya. Oke. Untuk menemukan teorema Pythagoras, kita gunakan bentuk seperti ini nih. Ada dua buah persegi. Persegi yang besar, ABCD, dan persegi yang kecil yang warna hijau, PQRS. Nah, kalau kita lihat, luas persegi PQRS itu adalah luas persegi ABCD dikurang 4 kali luas segitiga siku-sikunya nih. Ada segitiga siku-siku yang warna biru nih, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, berarti kalau luas PQRS kan sisinya C, maka C kali C. Luas ABCD yang besarnya itu adalah A tambah B, karena sisinya A tambah B nih ya. A tambah B dikali A tambah B, dikurang 4 kali segitiganya nih. Segitiganya kan berarti alas kali tinggi bagi 2 nih. A kali B per 2. Nah, kita hitung C kali C itu C kuadrat. A tambah B dikali A tambah B, berarti kita kalikan ya. A kali A itu A kuadrat, A kali B AB, B kali A AB, B kali B B kuadrat. Dikurangi, nah 4 bagi 2, 2, jadi 2 kali AB, 2AB. Nah, hasilnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dari sini, kalau namanya segitiga siku-siku ya, kita satukan ini dulu nih, satukan konsep dulu. Yang namanya sisi miring itu adalah sisi yang di hadapannya sudut siku-sikunya ya. Jadi sudut siku-sikunya mana, maka sisi miring itu adalah sisi yang di hadapannya. Nah, kalau sisi alas sama sisi tegak ini nanti bisa bisa berbalik-balik, bisa berputar-putar gitu ya, bisa bertukar tergantung posisi segitiganya. Nah, teorema Pythagoras itu apa? Nah, teorema Pythagoras itu adalah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Ya. Nah, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang, atau sisi miring, jadi yang terpanjangnya itu sisi miring, adalah sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sisi-sisi penyikunya itu ada sisi alas dan sisi tegak. Nah, ini adalah teorema Pythagorasnya ya. Atau kalau mau kita rumuskan, dari suatu segitiga siku-siku, kita lihat sisi miringnya berarti yang C ya, karena siku-sikunya di B. Nah, maka C kuadrat, nah ini kuadrat sisi terpanjangnya adalah jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah P kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras. Nah, bagaimana menggunakannya? Nah, kegunaannya itu ada banyak ya. Antara lain ini menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Kemudian bisa menentukan jenis segitiga, nanti akan dibahas juga. Lalu yang ketiga menentukan panjang diagonal sisi maupun diagonal ruang. Diagonal sisi ini pada bangun datar, diagonal ruang ini pada bangun ruang. Kemudian yang keempat bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh nih, Miss berikan satu contoh. Diketahui segitiga siku-siku DEF, siku-siku DE. Nah, ini ada lambangnya ya, siku-siku DE yang digambarkan di samping ini. Tentukan panjang DE. Nah, kalau siku-sikunya di E, maka sisi miringnya DF. Sudah diketahui. Maka yang ditanya adalah sisi penyikunya. Ya. Rumusnya itu kita kalau pakai rumus Pythagoras kan sisi miring, kuadrat sisi miring adalah jumlah dari kuadrat penyikunya. Berarti DF kuadrat sama dengan EF kuadrat tambah DE kuadrat. Nah, diketahui DF-nya 15, EF-nya 9. 225 sama dengan 81 tambah DE kuadrat. Maka DE kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. DE-nya akar dari 144 sama dengan 12 cm. Maka panjang DE-nya 12 cm. Mudah ya menggunakannya. Nah, sekarang latihan soalnya. Oke, soal yang pertama nih ada 3 siku-siku ya, segitiga siku-siku.
Dengan menggunakan teorema Pitagoras yang tadi, tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Jadi ada A, B, C. Nanti dicari ya. A ini sisi apa, B ini sisi apa, C ini sisi apa. Kemudian yang kedua ada layang-layang A, B, C, D. Nah, kalau layang-layang kan tegak lurus di perpotongan diagonalnya ya. Nah, CE-nya ada 12, CD-nya itu 20, AC-nya 42. Nanti dicari AB-nya ya. Nah, nanti coba difikirkan nih gimana caranya ya. Yang jelas yang pertama harus dicari adalah panjang CE dulu. CE sudah ada ya, CE sama CD sudah ada, berarti yang dicari adalah si DE dulu. Kalau DE-nya udah punya, nanti kita cari BE. Sama ya, DE sama BE. Kalau BE-nya udah punya, nanti kan AE bisa ya, cari AE karena AC sudah ada, CE sudah ada. Baru deh cari AB pakai Pitagoras. Nah, terus yang ketiga, ada perbandingan panjang lebar persegi panjang. Kelilingnya 140. Nah, panjang diagonalnya berapa? Berarti nanti cari dulu nih. Cari dulu panjang sama lebarnya. Kalau sudah tahu panjang lebarnya, bisa cari panjang diagonalnya pakai Pitagoras. Oke, mudah ya. Nah, mudah-mudahan 3 soal ini bisa lancar dikerjakan ya. Kalau misalkan masih bingung lagi cara menggunakannya, mana yang sisi miring, mana yang sisi penyiku, simak lagi videonya. Oke? Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Misari berikutnya.